Tapi pembahasan fikih terakhir kita sampai waktu sholat. Ya, waktu sholat. Ada permasalahan yang diajukan dalam kitab ini, kitab Fiqh Sunnah fil Nisa, fikih sunnah dalam untuk perempuan. An-naumu 'anis shalah aw nisyanuha. Ya, tidur dari sholat atau lupa. Anak dua-duanya pernah semua. Astagfirullah. Lucu ini, istri anak paling tahu. An-naum 'anis shalah ini semuanya biasa, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nisyan khususnya total ya, dia masuk waktu zuhur ya, kalau listrik mati misalnya, listrik mati atau udah dengar azan. Kejadian yang anak masih ingat baru pas vaksin anak sakit itu kedua, azan di puskesmas, anak mau ke langsung azan langsung mau ke musola situ sama Lala waktu itu. Udah mau mendung, udah gede banget mendung, udah mau hujan. Akhirnya Lala langsung pulang dulu. Terus anak ke musola sendiri, anak bayangin anak sholat. Tiba-tiba anak dipanggil. Itu sejak dipanggil sampai nunggu, sampai itu anak lupa blank. Kira-kira udah sholat, di kepala itu udah sholat. Sampai sini mau jadi imam. Nah, udah dikomat. Terus anak maju, astagfirullah, anak belum sholat zuhur ternyata. Baru ikut di sini. Itu nisyan total itu. Yang pertama. Yang kedua udah lama kejadiannya lupa. Mirip kayak gitu lah. Mungkin antum juga pernah. Itu seperti itu maksudnya ya, nisyan. Atau mungkin nisyannya adalah serakaat, 2 rakaat, tarsujud sahwi. Ya. Tapi kalau nisyan seperti ini, ya bagaimana? Dan seterusnya. Ya, anak waktu itu sholat dulu ya. Jangan asar baru zuhur. Sholat dulu zuhur kan. Wa aqimis shalah li dzikri. Ingat sholat untuk mengingatku. Jadi kalau sudah ingat waktu sholat segera. Ini lupa total. Lupa bukan sengaja meninggalkan atau menunda-nunda. Baik. Idza nimti an sholatin aw nasitiha. Jika engkau wahai saudariku muslimah tidur dari sholat, maksudnya ketiduran ketika sholat, waktu sholat, atau lupa, thumma dzakartiha, kemudian engkau ingat, kata Syekh, fahadha huwa waqtuha alladhi tusalli fi, dan ini adalah waktu yang harusnya engkau sholat, wala kafarah laha ghairu dzalik, dan tidak ada kafarat, cukup engkau apa? Segera sholat. Nggak ada kafarat, maksudnya puasa 3 hari dan seterusnya nggak ada. Seperti kafarat orang bersumpah terus melanggar sumpahnya, ada kafaratnya. Jangan. Orang seperti ini yang ketiduran, kok bisa contohnya gimana? Ya tadi subuh 12 bangun syuruk atau tulur syam atau waktu duha atau bahkan parah jam 9 baru bangun. Ya. Ada aja kan tidurnya jam sebelum maghrib, sebelum subuh pas, saking capeknya shift atau ronda malam tiduran, udah ditahan nggak kuat, akhirnya ketiduran. Seperti Abu Hurairah, Rasulullah jaga, bangunkan pas nanti fajar shadiq. Bablas bangun semuanya kata Nabi SAW, bangun ketika panas sudah terik matahari, udah waktu duha, tiduran. Maka bangun langsung sholat. Man nasiya sholatan aw nama anha, kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Ini Bukhari Muslim. Man nasiya sholatan aw nama anha, barang siapa yang lupa salat, yang dilupa atau ketiduran, ya, fakaffaratuha, maka kafaratnya kata Nabi SAW, an yusalliyaha idza dzakaraha, maka dia wajib segera salat ketika dia mengingatnya. Ya langsung astagfirullah, belum salat, udah salat. Astagfirullah, kita kena ketiduran, langsung salat. Jangan dibangun, iya udah bangun Nabi, iya udah bangun Ustaz, iya udah bangun terus tidur lagi, ada kena dosa. Antum sudah sadar, udah ngerasa dibangunin, ya, udah bangun yakin,
kemudian kalah dengan syahwat ngantuk, itu sudah kena hitungan dosa, nggak masuk hadis ini. Ini hadis yang murni tadi, tidurnya sebelum subuh karena ronda atau peperangan menjaga daerahnya sampai malam, musuh nggak mau mundur-mundur, sehingga dia ketiduran ketika sebelum subuh masuk, ya, ketiduran, bangun sudah terik matahari, atau lupa, karena ada kejadian atau peristiwa, atau yang murni lupa, yang ngerasa udah sholat baru ingat setelah masuk sholat waktu lain. Maka ketika ingat langsung fal an yusolliha idza dzakaraha, segera sholat ketika mengingatnya. Ya, hadisnya Bukhari Muslim. Kenapa? Wa li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma nama huwa wa ashabu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ketiduran, ya, dan sahabat-sahabatnya juga fi safar, dalam sebuah safar, wa ma ayqadhuhum illa harrus syams, dan tidak membangunkan mereka kecuali panasnya matahari. Lengkapnya tadi hadis Abu Hurairah dalam riwayat lengkapnya. Qala, maka beliau bersabda, ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim juga, nomor 595 riwayat Bukhari, ya, dan nomor 681 Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi yang ketiduran ini khusus, laisa fi naumin tafritun, laisa fi naumin tafrit, tidak ada dalam tidur itu ada pengurangan hak. Ini kita nggak dosa maksudnya, karena murni ketiduran capek dan sebelum subuh. Ya, beda dalam main game, awas. Ya, dosanya di gamenya, tapi tidurnya nggak dosa, ketidurannya nggak dosa. Innamat tafritu, pengurangan, sesungguhnya pengurangan itu apa? Ala man lam yusollis shalah hatta yaji'a waqtu shalah al-ukhra. Orang yang tafrid, yang mengurangi hak, ya, yang menyepelekan, dia adalah yang sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Jadi sholat di waktu sholatlah, dan sholat duhur di waktu asar di waktu maghrib dan seterusnya. Faman fa'ala, ini muskilah ini, cetakannya kehapus, padahal kita baru lepas. Faman fa'ala dzalika fal yusalliha hina yantabihu laha. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia segera sholat, ya, ketika dia ingat lagi, ketika dia sudah sadar dari kebangunnya. Paham ya, insyaallah ya. Jadi tidak ada dosa bagi orang yang lupa atau ketiduran. Ketidurannya sebelum, ya, misal tidur waktu asar jam 5 ketiduran. Kenapa? Capek yang pokoknya parah lah. Jam 3 pagi bangun, ada kerjaan yang nggak jadi tinggal, ya, anak nangis rewel atau nemenin anak yang lagi sakit di rumah sakit, nggak sempat sama sekali untuk istirahat. Maka sudah nggak kuat, duduk nggak sengaja tidur. Langsung blok udah, nggak kepengen tidur, tapi badan sekali nempel yang tidur. Nah, di kantor sama, kalau sudah jam 2, jam setengah 3, duduk aja tidur pasti. Kalau bangun jam 3 pagi, ya, atau dulu pas zaman KRL, ya, belum listrik, belum bagus kayak sekarang, belum AC, itu masya Allah semalam berdiri, berarti nggak tidur kan? Dari jam 9 malam bayang dari Kebumen sampai Senin jam 4 berdiri, berarti belum tidur. Naik angkot, masya Allah, duduk langsung blek, rem pak sopirnya ngerem langsung duk kejedut kaca, duduk lagi dia ngerem duk kejedut, kayak orang mabuk beneran, dan nggak sadar, badannya udah nggak sadar, saking capeknya. Nah, ada kadang-kadang kayak gitu beneran, ada saat-saatnya, mungkin kita semua ngalamin pernah, khususnya kalau yang perempuan lagi waktu itu melahirkan, waktu-waktu awal jaga ngerondain anak yang sakit atau seterusnya. Tapi orang yang ngalamin, ya, badan ini disenderin doang tidur, nah, sehingga tidurnya benar-benar bisa lewat dari waktu sholat. Jadi tidur jam 5, jam asar misalnya jam 4, bangun pas jam 8 malam, maghrib lewat, maka segera sholat, karena sholat hadisnya, ya, man nasiya sholatan aw nama anha, karena siapa yang lupa sholat atau dia tidur dari sholat, maka segera sholat ketika ingat. Dan tidak dosa. Kemudian
Man lam tusalli shalah hatta kharaja waqtuha bi ghairi 'udhrin syar'iyyin. Orang yang tidak sholat sampai keluar waktunya tanpa udzur syar'i. Hukumnya bagaimana? Sholatnya diqadha atau tidak? Dan seterusnya. Fa ashahhu qaulil ulama, maka yang paling sahih dari dua pendapat ulama, annahu la yajib 'alaiha qada'u hadhihi shalah. Dia tidak wajib mengqadha salat ini. Yani sengaja nih ya, ngulur-ngulur waktu, sengaja, enggak kecapean, enggak apa-apa ya. Lagi galau, lagi futur misalkan, itu billah kalau kita seperti ini. Zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman futur, zaman-zaman lemah iman, awas. Jangan sampai, ini alamat munafik. Udah tahu misal adzan Isya, udah tahu nih salat, harusnya masih ada tenaga dia, nantilah. Tiduran, bangun jam 12. Bangun, Isya belum sholat Isya. Nantilah. Tunggu lagi sejam 2 jam. Bangun nih jam 3:30. Nanggung nih sebentar lagi lah, nanti kurang 5 menit. Tidur bablas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sholat subuh. Gimana? Aduh, sholat Isya. Sholat Isya enggak? Maka beliau memilih pendapat dia tidak perlu sholat Isya lagi. Bal wala tasihhu minha, dan jika pun dia sholat Isya di waktu itu enggak sah sholatnya. In sholat kalau dia sholat. Lianna sholata ibadatun muaqqatatun. Karena sholat adalah ibadah yang terwaktui, ya, sesuai waktunya. Sebagaimana Allah firmankan kan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat diwajibkan kepada orang mukmin sesuai waktu-waktunya. Bi waqtin mahdudin, bi waqtin mahdudit tarafain lahu awal wa akhir wa akhir, bi waqtin mahdudit tarafaini lahu awal wa akhir. Dengan waktu yang terbatas dari dua sisi. Sisi yang pertama, dia punya batas awal. Kalau sholat sebelum batas awal juga nggak sah. Sholat subuh ketika jam 3 pagi, ya nggak bakal sah sholatnya. Atau sholat subuh atau akhir sholat subuh ketika tuluk syams, ketika terbit matahari juga nggak sah. Ya, dua waktu ini. Kecuali tadi lupa atau ketiduran. Tapi yang sengaja nunda kemudian masuk waktu sholat lain, dari dua pendapat. Yang pertama tetap sholat, tapi dia dosa besar. Ya, dosanya melebihi zina, waliyadzubillah. Hati-hati. Jika dia tidak bertobat, menggampangkan masalah ini. Wa falam yajuz ada'uha qabla dzalikal waqt, maka tidak boleh mengadakan sholat sebelum masuk waktu, wala ba'da khuruji, dan setelah lepas waktunya. Sebagaimana kita tidak mungkin sholat sebelum waktu masuk, tidak mungkin kita sholat setelah lewat waktu. Illa binassin jadid, kecuali dengan nas yang baru. Ya, kama fin na'im wan nasi, sebagaimana orang ketiduran sama orang yang lupa, beda. Qala ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tadi seperti yang kita jelaskan bahwa sholat wajib atas orang-orang mukmin, ya, sesuai yang diwaktukan kepada mereka. Wali'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yurakhis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi rukhsah fi al-qada'i ila an-na'im wan nas. Beliau tidak memberi rukhsah kepada untuk mengqadha salat. Enggak ada qadha salat, enggak ada. Kecuali untuk orang yang ketiduran sama yang kelupaan. Falazima anna ghairahuma, maka wajib untuk selain yang kedua tadi, yang ketiduran atau yang kelupaan, tidak ada qadha. Enggak boleh mengqadha. Wa hadha madhhab katsirin min as-sahabah. Ini adalah madhab banyak dari para sahabat. Wa jama'atun min as-salaf, dan jamaah, ya, rombongan orang-orang salaf dari kalangan tabi'in. Wa Ibnu Hazm, dan ini madhab Ibnu Hazm. Wa Ibnu Taimiyah, dan ini madhab Ibnu Taimiyah. Wa rajjahu al-'Allamah Ibnu Utsaimin, dan ini yang ditarjih, yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Wa nawwarallahu qabrahu, Allah, semoga Allah memberikan sinar kepada kuburannya. Wa kadza al-'Allamah al-Albani, dan juga ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wa in kana al-jumhur 'ala khilaf, tapi jumhur ulama tetap menyuruh qadha. Nah, ini beliau adil setelah mentarjih pendapat Syekh Utsaimin,
Syekh Albani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan jamaah sahabat, ya, beliau tetap mengatakan bahwa jumhur ulama tetap sholat, tapi dua-duanya sepakat berdosa. Berdosa. Sholat di luar waktu luarnya ditunda-tunda. Tanbih, perhatian. Laisa ma'na anna man tarakat as-shalah muta'ammidan bi ghairi 'udhrin la tutalab bi qada'iha anna hadha taysir 'alaiha. Bukan berarti ya ini madzhab yang mengatakan tidak ada qada. Ini tidak usah salat isya kalau sudah telat. Kalau sudah lewat waktunya. Ini bukan berarti ini apa? Tidak, ini peringanan buat dia, bukan peringanan. Bukan keringanan buat dia, bukan. Bal hada a'dham mimma law tulibas bil qada'i. Bahkan ini lebih besar daripada jika diminta untuk mengqadanya. Fa hada yadullu ala anna ma'siyataha wa jurmaha, ini menunjukkan bahwa maksiat mengerjakan salat di luar waktunya dan dosanya adalah akbar min an yukaffara bil qada. Ini lebih besar dosanya daripada dikafarati dengan berqada. Walau sholat alfa marrah, walaupun dia sholat 1000 kali untuk mengqadha sholat subuh, sholat isya, sholat asar yang dia sengaja mundur-mundur sampai datang waktu sholat berikutnya, walaupun 1000 qadha, innama tahtaju hadhihi marrah ila an takthur an tukaththir min at-taubah. Ya, ribuan kali diqadha enggak cukup bayar sholat satu waktu saja, enggak cukup. Tapi yang dibutuhkan adalah taubat nasuha wal istighfar, dan dia harus istighfar terus lil azizil jabbari subhanahu, kepada maha perkasa dan maha yang berkehendak segala sesuatu. La'allahu an yaghfirullah, semoga dia mengampuninya. Tetap ya, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, bahwa dia telah melakukan dosa besar, ya, dosa yang melebihi zina, meninggalkan sholat sengaja. Ini meninggalkan sholat sengaja sampai keluar waktunya. Nah, nunda-nunda dengan meninggalkan sengaja sama, ya, karena dia keluar dari waktu sholatnya. Sekarang, man doy'a bis-sholata sanawatin min umriha, famadza taf'al? Orang yang meninggalkan sholat bertahun-tahun lamanya, ya, apa yang dia lakukan? Kemudian bertobat tentunya. Ya. Apakah harus mengqadanya, membayar sedekah, membayar denda, fidyah, atau gimana, atau puasa, biar bisa mengqadha atau biar membayar dosa ini? Dan dia tahu kewajibannya dulu pas meninggalkan. Apa yang dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Binaan 'alal qauli sabiq, ya, dibangun di atas perkataan di atas sebelumnya. Fa innahu la yajib 'alaiha an taqdi hadhihi shalat. Dia tidak wajib mengqadha salatnya yang tak bertahun-tahun. Bayangkan sehari 17 rakaat 5 waktu. Sehari kali 10 hari 170 rakaat. Kali 30 hari 3 kali 17 510 rakaat. Sebulan harus sholat 510 rakaat sebulan. Setahun kali 12 lagi, ya Allah, hampir berapa? 6.000. Ya, sekitar 6.000 rakaat setahun. Nggak 10 tahun, 60.000. Nah, nggak mungkin orang sholat seperti itu, nggak mungkin. Ya, maka tidak perlu mengqadha, tidak wajib mengqadha. Allati doya'at, yani antak, yani la yajib alaihi an taqdiya hadhihi shalat allati doya'at. Dia tidak wajib mengqadha salat-salat yang telah dia tinggalkan bertahun-tahun tadi. Lakin ini paling penting. Awas, tetapi alaiha an tatuba taubah an-nasuh. Wajib baginya taubat nasuha, taubat yang benar-benar, ya, taubat sungguhan, tidak main-main. Wa tastaqima 'ala dinillahi ta'ala, dan dia istiqamah di atas agama Allah. Wa tuhafiz 'ala shalawat, dan setelah itu dia wajib menjaga salatnya sampai matinya. Kenapa? Innamal a'malu bi khawatimiha, karena amalan tergantung penutupnya. Nah, nanti di akhir kita meninggal, paling penting apa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang di kematiannya dengan hati yang salim, selamat. Hati selamat dari apa? Selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari
syubhat-syubhat dan selamat dari maksiat-maksiat. Allah Ta'ala a'lam. Qada'us sholawat al-faitah bi'adri, ya, mengqada salat-salat yang tertinggal karena uzur. Tadi tanpa uzur. Bagaimana? Manfaatat as-shalah li'udhri syar'i, barang siapa yang ketinggalan salat karena dia dapat uzur yang syar'i, walam takun mutakasilatan atau mutahawinatan, dan muslimah ini belum tidak karena malas dan tidak karena menyepelekan, fa innahu yajib 'alaiha, maka wajib baginya apa? Qada'uha fawra zawalil udhr, segera setelah hilangnya udzur. Di qouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW fi sya'nin na'im, kepada orang-orang yang ketiduran, fal yusalliha idza dzakaraha, maka segera sholat ketika dia ingat. Bagi yang tidur atau yang lupa, la kaffarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah untuk sholat yang dia tinggalkan kecuali segera sholat ketika ingat atau ketika sadar, ketika yang tadi ketika bangun dari tidur. Ya, waqad taqaddama qawlan, sudah jelas tadi. Wa hadha madzhabul Malikiyah wal Hanabilah. Ini adalah madzhab Maliki dan Hambali. Wa alaihi, ya, falau istayqadat fa wajadtu asy-syams wa tala'at fala yajuz an tu'awidi an-nawma bihujjah anna al-waqta qad fat, bal 'alayki an tusalli hina tastayqidin li'annahu yu'tabaru waqta as-shalah. Menurut madzhab Maliki dan Hanabilah, jika engkau wahai muslimah mendapatkan matahari sudah tulu', ya, sudah terbit, maka tidak boleh lagi, ya, tidak boleh engkau membiasakan tidur dengan hujjah bahwa waktu telah engkau tinggal waktu. Ya. Bal alai an tusalli hina tastayqid, maka engkau harus segera sholat ketika bangun, karena itu adalah waktu engkau, waktu sholatmu. Ya. Jadi setelah bangun, tidur lagi, udah terperik, kurang lagi kita, nggak boleh, harus segera bangun, harus segera sholat. Ketika sadar bahwa itu sudah masuk waktu sholat, segera. Ya, tanpa uzur. Ini yang dengan uzur. Tertib fi qada'i al-fawaid, insyaallah di pertemuan berikutnya. Kemudian tertib urutan dalam mengqada salat-salat yang ditinggalkan, insyaallah di pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammad, pembahasan fikih selesai sampai halaman 9. Alhamdulillah.